Assalamualaikum, jumpa lagi. Masih di Football United. Hari Kamis sore ini sebelum gua mau tutup laptop kerjaan, jadi gua baca-baca berita tentang Manchester United sedikit ya. Ini ada satu berita yang pingin gua bahas nih, singkat aja mungkin gak lama-lama ya. Yaitu adalah uh, Paul Pogba. Paul Pogba ini dia minta gaji setara atau bahkan lebih tinggi. Ini ada berita macam-macam ya. Ada yang bilang minta sama dengan Cristiano Ronaldo, atau bahkan minta jadi yang paling tinggi. Wow, menurut gua ini berita yang cukup cukup apa ya, mengagetkan sih sebenarnya. Ya kaget tidak kaget ya, karena kalau melihat siapa agen di belakang Paul Pogba ini, Mino Raiola, yang jelas lebih banyak, kalau gua ngelihat itu memang dia mengageni banyak pemain bagus ya kan. Tapi jangan lupa pemain-pemain itu kalau gua ngelihat ya, eh, lebih banyak mereka itu bermain bukan untuk tim, tapi ya memang bermain untuk eh sebagai profesional ya, lebih ke yang uang, hal-hal seperti itulah. Dan ini juga menurut gue yang terlihat di Paul Pogba ini jelas banget. Nih untuk membahas sedikit ya, pemain-pemain yang ada di bawah Mino Raiola itu ada Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Donnarumma, Paul Pogba, Verratti, Stefan de Vrij, Lozano, Moiskin, Gravenberch, Doniel Malen, Marcus Thuram, Romagnoli, Dumfries, Calvin Stengs. Wow, ini nama-nama besar semua. Henrik Mkhitaryan. Wow, Justin Kluivert. Luar biasa. Zlatan Ibrahimovic. Wow. Maksud gue memang nih, kalau dari Mario Balotelli juga di bawahnya dia. Luar biasa, nama-nama besar semua ya. Memang tidak semua pemain ini sih, maksud gue, yang memang berorientasi pada uang. Tapi kalau gue ngelihat tipe pemain-pemain yang ada ini sebagian besar bukan pemain yang loyal kepada klub, lebih kepada profesinya. Kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue. Nah, kalau gue ngelihat ini, apakah wajar? Sekarang gue pingin lihat struktur gaji di Manchester United tahun 2021. Cristiano Ronaldo ini, kalau menurut harian apa nih ya, Sport Track, mudah-mudahan ini akurat ya, 510.000 per minggu. Nomor 2 ada ini dalam pound sterling, David De Gea 375.000. Lalu ada Jadon Sancho, ada Rafael Varane. Baru setelahnya Paul Pogba. Jadi Paul Pogba itu di bawah Cristiano Ronaldo, David De Gea, Jadon Sancho, Rafael Varane, baru ada Paul Pogba. Nama-nama seperti Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw, siapa lagi ya, Mason Greenwood, bahkan nama seorang Bruno Fernandes itu di bawah nama-nama tadi yang gue sebutin. Sementara Paul Pogba sekarang dia minta gaji entah itu lebih tinggi daripada Cristiano Ronaldo atau bahkan menyamai. Kalau ringan amatiran ala gue, ya gila sih ini gila. Karena gue melihat apa ya, efek dari Paul Pogba ini, baik itu secara teknis maupun non teknis. Teknis jelas kaitannya dengan permainan di atas lapangan, non teknis adalah lebih ke dressing room, harmonisasi tim. Itu gue melihat sih harganya nggak seperti itu ya. Bagaimana dia ini menyingkirkan Jose Mourinho, lalu bagaimana dia ini apa ya namanya ya, tampil di sosial media yang menurut gue terlalu glamor. Itu yang non teknis ya. Yang teknisnya adalah bagaimana dia ini tampilannya tidak konsisten, passionnya itu tidak ada. Kalau dibilang dia ini pemain yang tidak ada, enggak ada passion. Oh enggak, ketika dia bermain di timnas Prancis, itu bisa terlihat bagaimana passionnya seorang Paul Pogba. Bagaimana influence dia ini di dalam tim itu, walaupun status dia bukan sebagai kapten. Dan di Manchester United ini tidak terlihat, atau tidak apa ya, ya tidak terlihat sih kalau menurut gue. Pun juga penampilan dia di atas lapangan itu tidak konsisten. Di awal musim kita lihat bagaimana dia bisa membukukan banyak assist, walaupun ada assist-assist yang memang assist-assist sulit,
ada asis-asis yang dalam tanda kutip mudah. Tapi coba kita kesampingkan mudah dan sulitnya asis itu ya, proses asis itu. Tapi maksud gue, dia punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Dan dia secara teknis itu kan memang pemain bagus. Pemain yang membawa timnas Prancis ini juara Piala Dunia. Di Juventus kita lihat bagaimana peran seorang Paul Pogba ini sangat penting, sangat vital. Tapi di Manchester United, again, terlalu banyak angin-anginan, tidak konsisten. Kalau kita bandingkan dengan, ini kan dia minta gaji tinggi ya kan. Oke, kita lihat, kita bandingkan pemain dengan gaji di bawah Paul Pogba yang menurut gua perannya lebih bagus daripada Paul Pogba. Ada Marcus Rashford, ada Bruno Fernandes, ada Harry Maguire, Luke Shaw, yang bukan musim ini ya, musim ini mereka berdua lagi jelek nih, Harry Maguire dan juga Luke Shaw. Tapi di musim lalu, bagaimana sumbangsi kontribusinya ini kan luar biasa. Sementara Paul Pogba sendiri posisinya pun juga seperti memaksa Ole Gunnar ini untuk mencarikan posisinya, karena dipasang di CM defensifnya kurang, dipasang di AMC di belakang striker juga tidak keluar kemampuannya, sampai harus diadaptasi ke sayap kiri, which is tidak sering dia, ini bukan posisi naturalnya Paul Pogba, ringan amatiran ala gua ya. Artinya dengan kontribusi dia seperti ini, dengan kesulitan yang dia berikan kepada tim, dengan konsistensi yang diberikan kepada tim, menurut gua sih keterlaluan ya. Bahkan sampai keterlaluan, dan buat gua ini sih mendekati toksik. Dan hal-hal seperti ini adalah tantangan bagi seorang manajer Ole Gunnar Solskjaer yang harus dihadapi di Manchester United. Dia gajinya so far ini termasuk yang tertinggi, tapi ada gejolak seperti ini yang akan mempengaruhi permainan dia di atas lapangan. Bagaimana? Oke, mungkin ada yang bilang ya sudahlah, berarti dicadangkan saja. Ya dicadangkan saja, pemain dengan gaji seperti ini masih ada sekitar berapa? 7-8 bulan lagi dicadangkan terus. Bagaimana? Terus belum lagi kalau dia dicadangkan terus, bagaimana nih dia ini kan punya pengaruh di kamar ganti ya, dan ini sudah dibuktikan ketika zamannya Jose Mourinho. Bagaimana kok dia berkoar-koar juga seperti hal-hal seperti itu? Ini hanya asumsi gue, which is bisa saja terjadi kan. Hal-hal seperti ini kan yang harus dihadapi oleh tim kepelatihan, dan menurut gue ini bisa jadi cukup pelik ya. Harus dicarikan solusinya. Kalau menurut gue solusinya adalah jual Paul Pogba secepatnya, kalau bisa bulan Januari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.